Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelasan terhadap petunjuk itu dan juga pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Allah juga berfirman, "Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah." Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat penyembuh dari penyakit hati kalian. Al-Quran diturunkan dengan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga diberikan kepada kita daripada harta dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada diberikan fisik, kecantikan, ketampanan, dan kemenawanan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Para ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan yang kedua, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, surat demi surat, ayat demi ayat. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bentuk berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja dari Allah atau dari Lauhil Mahfuz langsung kepada Nabi Muhammad SAW, seperti kita mendapatkan Al-Quran 1 jilid utuh dari Nabi Muhammad SAW? Kenapa harus secara berangsur-angsur? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi Al-Quran adalah panduan hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita biasa menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi umat manusia. Sehingga ketika para nabi dan sahabat mengalami suatu peristiwa, maka mereka merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara untuk menghadapi masalah tersebut. Maka Allah turunkan ayat, Allah ajarkan Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Setelah diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi dan para sahabat sedang bermalam di sebuah rest area, di sebuah oasis di tengah padang pasir. Lalu ketika subuh hari, mereka kekurangan air untuk melaksanakan wudhu. Banyak mereka yang mengeluh tidak bisa melaksanakan salat subuh karena tidak bisa berwudhu. Waktu itu belum ada ayat bertayamum. Maka dari itu Allah turunkan ayat tayamum yang berbunyi, maka sucikanlah muka kalian, sucikanlah muka dan tangan kalian dengan debu yang suci. Ini menjadi salah satu contoh namuzat bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi juga petunjuk bagi mereka dalam menghadapi hidup. Ada lagi cerita yang lain, misalnya dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Di dalam pembukaan tersebut berkisah tentang seorang perempuan namanya Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah adalah perempuan yang sedang mendapatkan masalah rumah tangga. Dia diceraikan oleh suaminya dengan kalimat-kalimat yang tercela.
suaminya mengatakan, engkau bagi saya seperti ibu, artinya haram selama-lamanya. Seperti seorang anak haram bagi ibunya, maka suami Khawlah mengharamkan Khawlah bagi dirinya selama-lamanya. Engkau bagi saya seperti ibu saya, artinya talak yang tidak boleh rujuk. Dalam bahasa syariah atau usul fikih itu dikenal dengan zihar. Khawlah merasa sedih, Khawlah merasa bingung bagaimana cara merujuk agar dia bisa kembali kepada suaminya. Dia kasihan kepada anak-anaknya, kepada suaminya yang sudah tua. Tapi suaminya dalam keadaan marah mengatakan hal itu kepada Khawlah. Maka solusinya Khawlah datang kepada Nabi Muhammad mengadu, ya Rasulullah, suami saya menikahi saya ketika gadis, lalu ketika saya memiliki banyak anak, saya memberikan dia banyak anak, ketika saya sudah tua, sudah tidak menarik lagi, dia menceraikan saya dengan berkata bahwa saya seperti ibunya. Apakah saya sudah diceraikan dan tidak bisa rujuk lagi? Nabi menjawab, Khawlah, engkau tidak bisa kembali bersama suamimu. Khawlah merasa sedih. Khawlah pulang dalam keadaan sedih karena tidak bisa rujuk dengan suaminya. Namun sebelum Khawlah pulang ke rumahnya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah yang intinya ternyata zihar bukan syariat Islam. Zihar merupakan budaya jahiliyah. Ketika suami mengatakan zihar kepada istrinya, maka suaminya sudah tidak bisa. Namun suaminya bisa bertaubat dengan memberikan makan kepada fakir miskin, jika tidak mampu maka berpuasa. Sehingga dengan syariat ini akhirnya Khawlah bisa kembali rujuk dengan suaminya. Inilah namuzat contoh lain bagaimana Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, sehingga ayat tersebut menjadi petunjuk untuk mereka menyelesaikan masalah hidup mereka. Kembali kepada kita teman-teman, pelajarannya adalah jangan hanya membaca Al-Quran, tapi jadikan Al-Quran sebagai referensi kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, tanya pada Al-Quran, bagaimana solusinya? Ketika kita bingung, tanya pada Al-Quran, mana pilihan yang terbaiknya? Mudah-mudahan dengan demikian kita telah menetapkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.